tidak kayo berani pakai, tidak sombong berani cabut, takut habis jangan berlai, takut duduk di lam, kalau takut berbat jangan duduk di lam. Hukum adat kami rusak, mari kita perbaiki. Undang 20 rusak, anak undang 12 rusak, undang 16 rusak. Itu saya orangnya. Apakah saya pintar? Tidak. Saya akan menerima dengan segala hormat pendapat orang lain yang punya dasar hukum. Dan orang lain juga harus begitu. Kalau tidak, kalau pendapat saya benar, harus terima pendapat saya. Nah, pendapat yang benar inilah yang harus kita bukukan, kita tinggalkan itu generasi orang lain. Itu bagus saya, tapi tidak ada yang mau. Nah, jadi gelar tanda gedang tadi itu apa? Gelar itu 5. Gelar keturunan, gelar tanda gedang. Gelar tanda gedang itu harus diberikan ketika orang berkawin. Artinya kalau di sini ada yang belum kawin, ya boleh diberi tanda gedang. Jadi kalau tidak sempat saat nikah karena terlalaikan selama ini, maka di tempat lain boleh kita berikan. Itu Pak. Jadi kalau memberikan gelar tanda gedang harus syaratnya orang sudah nikah. Tanpa nikah walaupun umurnya 70 tahun nggak boleh kasih gelar. Itu Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi Datuk-Datin? Datuk-Datuk, silakan. Silakan. Datuk. Tolong make up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tuh, nama saya Indah Siregar. Mungkin agak melenceng dikit pertanyaan kami. Kami mau ini tanya bagaimana kami mungkin tentang waris, bisa kami bertanya? Ya, bisa. Terus. Kami mau bertanya bagaimana cara pembagian waris menurut hukum adat Jambi. Itu saja. Terima kasih. Begini, hukum waris menurut adat Jambi itu sebetulnya pada awalnya praid. Nah, ketika Islam masuk praid, tetapi setelah rapat adat di Segutang berdasarkan adat berdasara, akhirnya karena wanita itu harus dilindungi di Jambi. Jadi hukum waris itu melindungi pihak perempuan. Maka ada istilah harta berat dan harta ringan. Harta berat ialah rumah, milik padi dan tanah. Apakah tanah sawah, apakah kebun, tidak peduli. Nah, harta berat didapat oleh anak perempuan. Harta ringan didapat oleh anak laki-laki. Kalau ada ternak, nah itu anak laki-laki yang dapat. Tapi ingat, ini hukum waris. Yang disebut dengan hukum waris harus kita mengerti warisan itu apa. Harta waris itu ialah harta yang ketika orang tua yang punya harta itu masih hidup tidak memberikan amanah dan tidak memberikan pada siapa-siapa. Meninggal, itu harta waris. Mari saya ambil contoh saya sendiri. Saya punya anak 5 sekarang ini. Semua harta saya sudah saya bagi berdasarkan keadilan. Ini dapat ini dapat ini, yang saya kumpulkan, yang saya warisi dari orang tua, dari ibu, dari bapak, saya bagikan sama mereka berdasarkan keadilan, bukan atas permintaan mereka. Nah, yang tidak saya bagi hanya kendaraan yang saya pakai. Artinya kalau saya meninggal dunia nanti, yang harta waris ya kendaraan aja lagi, yang lain sudah dibagi. Nah, jadi itu orang Jambi kebanyakan salah paham. Ada kebun yang sudah dikasihkan orang tua kita kepada kakak kita. Kita anggap itu harus sama bapak, itu tidak bisa. Keliru. Nah, yang sudah diwasiatkan, yang sudah dihibahkan bukan harta waris. Nah, kalau ada yang tinggal, itu baru harta waris.
Kalau ada harta berat didapat oleh anak perempuan, kalau harta ringan didapat oleh anak laki-laki. Itu pemakainya. Kenapa perempuan harus dilindungi? Bisa kita bayangkan akal sehat kita. Kalau seorang perempuan umurnya sudah 50 tahun ke atas, dia tidak punya anak. Katakan ada punya anaknya tidak mau mengurus dia. Dia tidak punya harta, dia tidak punya rumah tempat tinggal. Kalau tidur di masjid perempuan mungkin heboh orang. Tapi kalau laki-laki, kalau kayak saya sekarang, istri saya mencium saya, anak saya mencium saja, pergi ke masjid dari marbot saja, tidak ada masalah laki-laki. Nah, itu maka ada jamin melindungi perempuan. Nah, kenapa Pak Jambi tidak seperti Minangkabau, suku-sukunya material hak? Kalau Minangkabau kan keibuan ya. Padahal orang kaya hitam itu emaknya orang Minangkabau, putih orang Minangkabau, orang Minangkabau. Ketika rapat adat tentang dibicarakan orang, bagaimana sistem kita ini, sistem kekerabatan itu, apakah kita Minangkabau? Tidak, orang kaya hitam. Itu surat ayat yang dibaca oleh anak tadi. Wabil ihsani berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata orang kaya hitam, kalau mau berbuat baik kepada orang tua, ambilkan keturunan dari orang bapak dan orang ibu. Maka Jambi menganut warisan parental. Begitu juga bentuk perkawinan. Dulu perkawinan orang Jambi itu kawin jujur. Orang kaya hitam kawin dengan mayang mangurai. Maharnya mai selesuk-lesuk, selangan baju, serueh bulu telang, dan sekantang kepala tunu. Tak tabayun orang Jambi, kata orang kaya hitam. Tak bisa, kawin jujur berat. Akan banyak garis tua lagi ujang tua Jambi. Nah, maka diambil kawin semendo. Kawin semendo, laki-laki balik ke rumah perempuan. Apa yang dibayar? Anak lam yang 7, pitak itu dan 3 cukup itu. Dan sekarang keliru. Belum tidur minta uang sekian juta untuk si kamar sini. Katakan kan jujur ya seperti itu. Saya kan 4 anak saya yang laki-laki kawin dengan perempuan Palembang. Palembang kawin jujur. Mereka minta uang, iya. Kenapa dia minta uang? Dia apa? Anaknya pergi dari rumah anak perempuan yang tiap hari masak untuk ibunya atau bapaknya, tiba-tiba dia nikah, dia lari dari rumah bapaknya. Maka dimintalah oleh bapaknya, tolong belikan kasur untuk video, tolong belikan ini untuk itu. Kita jadi keliru. Ada pula sekarang dengar orang nikah di Jambi, anak betina untuk memberikan kata perpisahan. Keliru. Bila mana dia berpisah dari rumah pula. Yang laki dia datang. Nah itu Bapak. Jadi kita lebih banyak beradat hanya kulit-kulit saja, contoh-contoh orang saja, tidak mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Nah gitu kira-kira. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kebetulan saya ini dari asal Minangkabau. Saya dari pemaparan tadi mau menarik sekali. Tidak ada pertanyaan tadi. Kemudian ini tuh tradisi. Kebetulan saya ini juga ketua PKDP Persatuan Keluarga Daerah Pariaman di Tanjung Barat. Kalau ada kita kan Nirmos Mando, ya. Nirmos Mando, ya. Kita katakanlah dari anggota kita ini ada yang datang semando itu dari luar wilayah suku, saja katakanlah dari Banjar, ya. Kebiasaan kita di Pariaman tuh
itu kan ada orang Sumando yang datang dari suku lain, kan kita beri gelar itu. Namanya kalau kita kaitkan dengan gelar yang Datuk Bapak tadi itu namanya gelar kehormatan. Nah, biasanya kami kan gelar dari Pariaman itu kan 3. Pertama, Begindo, kedua, Sidi, yang ketiga Sultan. Kemudian tradisi kita di Pariaman, apabila kita terima Sumando dari suku lain, itu biasanya kita ambil gelar Sultan gitu. Bukan Begindo, bukan Sidi. Jadi ambil tema saja. Kemudian kalau ini kita kaitkan dengan adat Jambi, ini kira relevansinya bagaimana kita? Apakah cocok dan kira yang kita bawakan di sini untuk mana? Nah, kemudian seterusnya yang tanyakan Datin tadi mengenai harta waris, mungkin saya sedikit perjelas. Kalau kita di Minangkabau itu harta waris itu biasanya kita berikan kepada perempuan, laki-laki tidak dapat. Nah itu. Kalau hukum syarat saya tadi kan dibagi, yang perempuan kan 2 kali, setengah dari laki-laki, atau yang laki-laki dapat 2 bagian kan begitu hukum syaratnya. Tapi kalau saya menurut adat itu di Minangkabau itu laki-laki tidak dapat. Nah itu hanya diberikan pada perempuan. Itu sebagai tambahannya mengenai sebuah pertanyaan Datin tadi. Nah, kemudian itu yang gitu, mungkin kita ada pencerahan di sini. Kembali pertanyaan saya tadi, apakah yang kami lakukan pemberian gelar itu? Pertanyaan Bapak ini itu. Pemberian gelar yang kita lakukan menurut adat istiadat kami di Pariaman itu, kalau kita kaitkan dengan Jambi itu bagaimana? Apakah cocok atau tidak? Kalau kita terima Sumando itu kan biasanya kan kita berikan gelar Sultan. Contohnya Sumando saya kemana ada orang Tinggal, orang Banjar, saya beri dia gelar Sultan, begitu. Jadi kalau ditungkal ini karena saya ketua PKDP-nya, saya langsung memberikan gelar adatnya waktu acara itu. Terima kasih begitu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada gelar ya, gelar. Memang hukum adat Minangkabau dengan Jambi ada persamaan dan banyak perbedaan. Saya kan mengadakan penelitian di Padang Pak ya, 4 tahun. Nah, sehingga bingung Pak Ketua Elkam Provinsi itu saya tanya. Saya tanya tuh, kalau orang mati dibunuh, apa hukumnya bangun? Pertanyaan saya, di mana diatur dalam adat Minangkabau? Itu Pak. Jadi berada dalam Undang 20. Karena Undang 20 Minangkabau adalah terdiri dari Undang 68 dan Anak Undang 12. Anak Undang 12 itu hukum acara, KUHP. KUHP tidak bisa dihukum. Jalan ke KK, apa hukum jalan ke KK? Mana hukumnya? Pergi kering balik basah, apa hukumnya? Tidak ada. Itu hukum acara. Pertanda bahasa orang itu baru melakukan kejahatan. Tanda cacimu, itu Pak. Nah kemudian itu perbedaan Pak ya, persamaan ada. Bukan tidak bagus orang Minangkabau, tapi untuk Jambi tidak bagus. Tidak bisa diterapkan di Jambi. Nah itu kayak di Bromo kan mencontoh Minangkabau, tidak bisa diterapkan. Akibatnya apa? Hukum bangun 6 dia bilang 1. Hukum bangun beras 100 itu asal bahasa manis. Membunuh dengan berencana itu juga, membunuh dengan tidak sengaja itu juga, membunuh 10 orang itu juga, tidak bisa. Hukum bangun itu ada 6. Ada namanya hukum bangun tratiko. Kalau 1 kali perbuatan 10 orang mati. Ada orang dari luar dilempar jempol ke tratiko sini, mati itu semua. Ada 30. Berapa ekor untuk kerbau? 30. Enggaklah, 1. Bab 1 perbuatan. Nah, cuma dendul. Nah, ada dendul. Kecil benang, kecil babu kecil babungkam. Kecil berbatu dan babungkal ada dendul emas sekian.
tinggi. Kemudian ada bangun sudah namun. Kemudian ada bangun Saduama, ada bangun Sebuah Taman, ada bangun Hotel. Yang dikenal masyarakat Jambi hanya buku bangunlah satu. Dari Tanjung Jabung sampai Kerinci, kilo. Ada orang bunuh orang di kayu di rumah tinggi, uangnya belakang rumah. Ada orang, kayu tak bunuh rumah dia, uang belakang. Tak tahu ada anak bukan tipu orang mati. Apa sambung dengan bapak ini membunuh orang, incam orang, apa hukumannya? Itu kesalahan kepada Jambi sekarang ini. Maka datanglah saya meluruskan. Tidak benar itu, kamu keliru belajar. Saya 48 tahun belajar mengadakan penelitian. Nah itu. Nah di Minangkabau seperti itu Pak, Hukum waris Minangkabau, kalau pencarian mak bapak, mereka bagi rakyat. Tapi ada namanya pusaka tinggi di Minangkabau, hartanya tidak boleh dibagi. Ini rusak, saya bilang sama ketua LKAM Pak, mohon maaf. Pak Sayuti namanya, gelar Ratu Raja Penguru. Saya bilang tahun 2014 itu adat Minangkabau, adat Pasir Sarak Pasir Cikapolo. Kalau cerminnya Kota Padang sudah kiamat, adat Minangkabau. Loh, apa itu? Nah, saya bilang ini datanya. Lebih 50 perkara yang saya pegang di pengadilan negeri Padang. Anak menggugat ibu, ponakan menggugat mama, ibu menggugat anak, bapak menggugat anak. Saya bilang na'udzubillah. Sampai saya bilang ini bunuhkan apa nama itu maling kundang jilid kedua di Minangkabau. Nah, begitu saya ngomong Pak di pengadilan. Itu saya bawa ke LK Provinsi Pak, ini datang. Diam. Nah, lalu apa kata dia? Menurut Pak Mukhtar, Pak Ajar Bapak baik bilang saya gampang. Bapak kumpulkan semua suku adat Minangkabau, potong kerbau Tuhan, bubarkan dulu pusaka tinggi. Coba bayangkan Pak, orang punya pusaka tinggi, orang yang lahir dan bakal nggak punya hak ini. Alhamdulillah. Itu, nggak boleh harusnya tidak boleh dibagi. Itu. Nah, bubarkan itu. Karena coba Bapak, aduh mama untuk guru pegang pusaka tinggi, ponakannya profesor doktor ditentang, mamanya miskin, keluar masuk penjara Bapak. Nah, coba bayangkan itu di Kota Padang. Nah itulah yang saya bilang ada perbedaan dan ada persamaan dengan Jambi. Kenapa? Karena Jambi dengan Minangkabau dulu satu rumpun Melayu. Di Melayu Pagaruyung itu Jambi ikut di Pagaruyung. Baru kita berpisah pada tahun 1409 kita bikin negara tersendiri, negara baru Jambi. Berdirilah kerajaan Islam, kerajaan Melayu Alam Berajo di Jambi. Bisa 1409 saat pemerintahan Anang Warman, barulah Jambi mendirikan dari kerajaan berdiri sendiri dengan Raja Tirtalanai. Nah, begitu. Jadi akar sejarah yang sudah terjadi selama sekian puluh tahun ikut menyatu. Jadi banyak yang sama adat Minang dengan adat Jambi. Nah, yang tidak dikenal adat Minang itu tadi Pucuk Unang itu tidak dikenal di Minangkabau. Tidak ada sumber hukum di Minangkabau. Adat Empes sama, cuma urutan berbeda. Nah, itu baik. Jadi banyak persamaan karena kita tidak ada rumputnya. Baik, sekarang itu aja.